Saya dikirim WA oleh seseorang. Bagus artikelnya, kita perlu orang lain. Kita perlu pelayanan orang lain. Lalu ditulis di sini, dilarang sombong. Saat lahir, ditolong oleh orang lain. Betul kan? Kita semua waktu lahir kan ditolong oleh orang lain. Enggak, aku mau lahir sendiri kan, nggak bisa. Nama diberi oleh orang lain. Nama saya dulu waktu lahir dikasih nama Cina, Jia Ping Xuan. Lalu kemudian karena ada perubahan macam-macam, dikasih nama oleh ayah saya, karena ayah saya suka dengan Ki Hajar Dewantoro gitu. Lalu nama keluarganya dikasih Toro semua. Saya dikasih nama Siswantoro, Hadi Siswantoro. Lalu kemudian pada waktu baptis dikasih nama pendeta saya Yusak, jadi Yusak Hadi Siswantoro. Jadi nama yang nempel di saya itu juga diberi oleh orang lain. Pendidikan didapat dari orang lain. Kehormatan diberikan oleh orang lain. Gaji juga dari orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Mandi terakhir dilakukan oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi hak orang lain. Pemakaman dilakukan oleh orang lain. Ternyata, sejak lahir hingga meninggal, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita mulai sadar bahwa hidup ini membutuhkan orang lain. Lalu di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukanlah siapa-siapa tanpa pelayanan orang lain. Belajarlah untuk menghargai orang lain, menghormati dan berbuat baik terhadap mereka. Nah, saudara, kalau kita ini hidup karena ada pelayanan dari orang lain, nah, Yesus sendiri mengajar kepada kita supaya kita juga ambil bagian di dalam pelayanan. Ayat yang ingin saya bacakan kepada saudara di 1 Korintus pasal 7, ayat 35. Aku mengatakan ini untuk kebaikan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi atau melarang kamu. Sebaliknya, supaya kamu bertindak benar dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalimat terakhir, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi saya, saudara, supaya melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu, kalimat pertama dikatakan, itu untuk kebaikan kita. Melayani Tuhan itu perbuatan yang benar. Dan supaya kita melayani Tuhan tanpa gangguan. Seringkali kita ketika berjalan melayani Tuhan, itu banyak gangguannya. Satu saat Tuhan Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air. Kemarilah. Lalu kemudian Petrus juga berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Selama Petrus menatap Yesus, dia bisa berjalan persis seperti Yesus di atas air. Tetapi ketika dia merasakan angin, memperhatikan angin, maka akhirnya dia tenggelam. Dan Tuhan Yesus menolong dia untuk tetap mata tertuju pada Yesus dan terus berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang memang ada rintangan untuk ministry kita kepada Tuhan itu terganggu oleh angin. Kita sepertinya capek karena kok nggak ada perubahan ya ibadah. Aku sudah ibadah, aku sudah melayani, aku sudah korban, aku sudah membawa persepuluhan, aku sudah perjamuan kudus, sudah pengurapan. Kenapa ya nggak ada perubahan ya? Firman Tuhan menyebutkan di Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Akan ada tuaian. Ultimate harvest is sure. Tuaian yang luar biasa itu
pasti. Dan tadi disebutkan, ketika saudara melayani, baik itu ibadah, pelayanan di ladang Tuhan, pengorbanan saudara, dan seterusnya, engkau tidak menjadi lelah, engkau tidak menjadi lemah, engkau pasti menuai. Yesus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Tapi ada gangguan. Dan Tuhan ingin supaya kita melayani tanpa gangguan. Di ayat pertama tadi, melayani tanpa gangguan. Ada gangguan. Petrus tadi adalah angin. Ada gangguan. Saudara pun pasti alami. Sehingga ada yang sakit pelayanannya. Dalam ibadah, di dalam pekerjaan Tuhan, ada yang sakit dalam pelayanan. Sakit secara rohani. Mari kita baca ketika di Ayub pasal 9 ayat 8, ada satu pribadi yang juga berjalan di atas air. Dia yang dimaksudkan adalah Yahweh. Yahweh membentangkan langit seorang diri dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ternyata firman Tuhan menyebutkan Yahweh di perjanjian lama yang tidak kelihatan menjadi Yesua, Yesus, Jesus, Yesu di perjanjian baru yang kelihatan sama berjalan di atas air. Ayub menyebutkan Yahweh berjalan di atas air. Memang Yahweh tidak kelihatan di perjanjian lama. Menjadi manusia, Yesus berjalan di atas air. Seringkali kita tidak memahami bahwa Tuhan ingin supaya saya, saudara, dalam kehidupan kita ini berjalan di atas air. Berjalan dalam mujizat. Yahweh yang menjadi Yesua berjalan di atas air. Dan kita, umatnya, juga Tuhan inginkan berjalan dalam mujizat. Nah, saudara-saudara, Yahweh yang tidak kelihatan menjadi Yesua di perjanjian baru yang kelihatan berjalan di atas air. Ketika orang yang percaya berjalan di atas air, iblis tidak bisa menghentikan orang percaya itu. Dalam hal ini adalah Petrus, untuk alami mujizat berjalan di atas air. Iblis memakai angin untuk mengganggu orang itu. Saya, saudara, percaya Yesus, dia tidak bisa menghentikan kita. Dia cuma mengganggu saja. Ketika mata kita tidak tertuju kepada Kristus, kita akan tenggelam. Kalau kita memperhatikan angin, kita akan tenggelam. Seringkali natural things distract us from spiritual things. Hal-hal yang natural, hal-hal yang alami, jasmani, mengganggu, menggoda, menarik kita dari hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah gambaran, ada seorang yang diundang untuk dijamu dalam pesta kerajaan suatu perjamuan yang besar. Ayo datang, ayo datang. Tapi yang seorang berkata, oh kami tidak bisa datang karena kami sedang membeli ladang. Oh kami tidak bisa datang karena kami lagi membeli lembu dan harus mencobanya untuk bekerja. Yang lain, oh kami tidak bisa datang karena menikah. Punya kekayaan tidak salah, punya pekerjaan tidak salah, punya keluarga tidak salah. Tetapi seringkali ini dipakai untuk orang tersebut ditarik dari hal-hal rohani. Ini mengganggu pelayanan. Padahal ayat pertama yang kita baca tadi, aku mengatakan ini untuk kebaikan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi atau melarang kamu. Sebaliknya supaya kamu bertindak benar, melayani Tuhan tanpa gangguan. Bukan berarti Tuhan menghalangi untuk engkau menikah, menghalangi untuk engkau bekerja, melarang untuk engkau punya harta, kekayaan. Bukan. Tetapi supaya kamu bertindak benar, melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi, anginlah yang dipakai oleh iblis untuk mengganggu kita. Ada hal-hal yang lain, yang jasmani, yang dipakai. Pengkhotbah 11 ayat 4, orang yang selalu mengamati angin tidak akan menabur, dan orang yang selalu melihat awan tidak akan menuai. Jadi, kalau diganggu angin lalu tidak menabur, maka kemudian tidak akan menuai. Banyak, saudara. Ada orang yang kemudian tidak melayani karena diganggu. Misal, aku nggak ibadah deh. Aku nggak suka sama hamba Tuhannya. Aku nggak suka sama
cara pelayanannya. Aku nggak mau jadi diaken lagi, karena tersinggung dengan diaken yang lain. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, bila disuruh Tuhan untuk beribadah, jangan tergantung angin. Bila disuruh Tuhan untuk melayani, jangan tergantung angin. Petrus tidak terpengaruh angin. Dia terus berjalan, menatap Yesus, dan tetap alami mujizat berjalan di atas air. Tuhan ingin supaya semua menyelesaikan tahun ini, pelayananmu sembuh. Ibadah, pelayanan, pengorbanan, apa yang saudara lakukan di ladang Tuhan, nggak sakit, semua disembuhkan. Engkau berjalan dari mujizat kepada mujizat yang lebih besar lagi. Nah, saudara-saudara, di 1 Korintus 2 ayat 2, dikatakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu, kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Ini sebuah statement yang sangat bagus sekali. Paulus kalau melihat angin, dia tidak akan tetap bisa melayani dengan baik. Ternyata 7 gereja di kitab Wahyu itu tempatnya bukan di Israel. Tempatnya di negara Turki. Baik Efesus, baik Philadelphia, Smyrna, Thyatira, Pergamus, Sardis, Laodikia. 7 itu semuanya ada di Turki. Dan Paulus melayani di sana. Dia berkata, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus. Kalau dia memperhatikan angin, dia pasti akan berhenti di tengah jalan dalam pelayanan. Karena apa? Ketika kami naik bis dari satu tempat ke gereja satu ke gereja lain, itu pun jauh-jauh. Dan itu kalau musim panas padang gersang, kalau musim dingin, dinginnya super dingin, plus anginnya kencang sekali. Bahkan ada dari satu rekan yang tinggi kurus gitu, ketiup angin, mau ikut terbang. Ketiup angin. Dia pegangan tembok, karena temboknya kasar. Akhirnya setelah reda, dia lepaskan pegangan itu, lalu segera masuk ke bis. Dua-dua tangannya ini berdarah-darah. Karena angin memang kencang sekali. Nah, Paulus tidak menghiraukan itu. Kelaparan, diancam, ada saudara palsu, dianiaya. Macam-macam dia. Tapi dia mengunjungi gereja-gereja itu. Walaupun ditentang, dia pergi. Tapi dia balik lagi. Bahkan dikunjungi sampai 3 kali biasanya kalau pelayan Tuhan disuruh pergi ke sebuah cabang begitu, lalu nggak nyaman di sana, sudah nggak mau balik lagi di situ. Tapi ini ditentang, dilawan, dianiaya, tetap balik. Karena apa? Dia memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus. Yang dia lihat adalah Yesus Kristus yang telah disalibkan. Itu. Jadi saudara, spirit ini biarlah ada pada kita. Engkau beribadah di tempat ini, engkau tidak memandang yang lain. Aku beribadah di sini, aku melihat Yesus. Aku melayani di sini, aku melihat Yesus. Aku membawa persepuluhanku di sini, aku melihat Yesus. Dan dari Tuhan Yesuslah engkau mendapatkan upah jerih payah itu kembali dengan limpahnya atas saudara. Katakan amin. Petrus tidak bisa di-stop oleh iblis berjalan dalam mujizat. Iblis hanya mengganggu dengan angin. Sebab itu, jika ada angin, tetaplah berjalan dengan mata tertuju pada Yesus. Dan sekali lagi, ayat pertama tadi saya baca, aku mengatakan hal ini. Sekarang Yusak mau mengatakan hal ini. Untuk kebaikanmu, bukan untuk menghalangi atau melarang kamu. Sebaliknya supaya kamu bertindak benar, melayani Tuhan tanpa gangguan. Banyak kali orang sebelum punya pasangan, dia ibadahnya bagus, pelayanannya bagus, pengorbanannya bagus sebelum punya pasangan. Tapi begitu ada pasangan, langsung seperti kena angin. Sebelum punya pekerjaan, wah bagus sekali. Sebelum punya kekayaan, bagus sekali. Tapi bukan berarti
firman Tuhan menghalangi atau melarang kamu untuk punya kekayaan, pekerjaan, keluarga. Bukan. Tetapi biarlah kita membuat statement, deklarasi, Tuhan, aku punya keluarga, kekayaan, pekerjaan, tetap Engkaulah yang nomor satu di dalam kehidupanku. Yang setuju, ayo kita tepuk tangan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Percaya, percaya, percaya padamu Yesus. Percaya, percaya, percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu, percaya kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.